Saya Tasya, selaku CEO dari PT Minimal Indonesia. Kita akan mulai membahas tentang penurunan pendapatan kita sejak tahun 2020. Seperti yang kita tahu, kalau kita mengalami penurunan penjualan terus menerus selama 3 tahun terakhir. Kita akan bahas untuk rencana di 2024 bagaimana kita mengatasi masalah ini. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyebutkan nama dan posisi masing-masing agar kita bisa langsung mulai meetingnya. Terima kasih. Nama saya Bagus, selaku PNT di perusahaan Minimal Indonesia. Saya Lestari, selaku kepala bagian finance. Saya pilih dari manajer sales eksekutif. Saya Admin dari tim Management and Training. Saya Melissa dari tim audit. Baik, agar tidak menunda waktu lagi, saya akan persilakan kepada tim audit yang sudah melakukan audit dan sudah mengumpulkan data tentang penurunan penjualan kita. Saya persilakan kepada Ibu Melissa. Terima kasih Tasya. Saya selaku tim audit ini ingin menyampaikan hasil audit yang sudah dilakukan di tahun 2020. Sekarang kita masuk ke laporan pendapatan dan pengeluaran tahun 2023 yang datanya didapatkan dari tim keuangan dan tim marketingnya. Dan setelah dilakukan audit, maka hasilnya dapat kita lihat di laporan yang sudah saya berikan sebelumnya. Jika kita lihat hasil penjualan dalam 3 tahun terakhir tidak mengalami peningkatan atau bahkan tidak sesuai dengan target yang sudah ditentukan setiap tahunnya, Bu. Dan berdasarkan pada tahun 2019, pendapatan perusahaan berada di angka 13,5 miliar dan pengeluaran sebesar 12,5 miliar, dan pada tahun 2020 pendapatan bulan sebesar 13,3 miliar dan pengeluaran sebesar 12 miliar. Dan pada tahun 2021 perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 13 miliar dan pengeluaran sebesar 12,2 miliar. Lalu pada tahun 2022 hasil pendapatan perusahaan sebesar 12,5 miliar dan pengeluaran sebesar 12,8 miliar. Lalu pada tahun 2023 hasil penjualan perusahaan hanya sebesar 12 miliar dan pengeluaran perusahaan sebesar 12,5 miliar. Dan ini kita lihat kita secara bersama pendapatan itu terus menerus setiap tahunnya. Artinya penjualan pada 3 tahun terakhir ini terjadi kosong. Nah, mungkin untuk dari diri ini bisa dijelaskan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan penjualan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas laporan auditnya. Menurut data yang dilaporkan oleh tim saya, memang bisa ada penurunan pendapatan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir ini, dan yang kami menyadari bahwa hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya perubahan dalam pasar atau tren industri mungkin telah mempengaruhi performa penjualan. Yang kedua, strategi dari tim pemasaran yang digunakan mungkin perlu dievaluasi ulang. Yang ketiga, masalah internal seperti perubahan dalam tim pemasaran atau kurangnya sumber daya dan lingkungan yang belum memadai dari tim pemasaran juga menjadi faktor. Dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan di marketing berkurang karena strategi pemasaran di marketing tidak sesuai dengan target pasar. Target pasar kita berada dalam rentang umur 19 sampai 35 tahun. Tentunya butuh pendekatan yang cocok untuk memasarkan produk kita kepada mereka. Saya telah menyimpulkan data KPI dari tim saya seperti yang bisa dilihat bahwa sebagian besar karyawan tidak dapat mencapai targetnya. Tentunya target yang telah kami buat ini telah kami rencanakan untuk kemajuan penjualan pada tahun ini. Jika karyawan gagal mencapai target, maka berdampak buruk bagi target penjualan kami. Terima kasih Bu Vivi dan Bu Lisa. Jika memang demikian seperti dilaporkan oleh dari audit dan juga marketing, berarti sebenarnya ada masalah pada tenaga kerja kita. Menurut Pak Bagus sebagai kepala HRD, pendapat Bapak seperti apa? Baik, terima kasih kepada Ibu Tasya selaku CEO di perusahaan kita, serta Ibu Lisa dan juga Ibu Vivi yang sudah menjelaskan laporannya. Saya akan langsung menjelaskan mengapa permasalahan ini terjadi. Itu dikarenakan kualitas sumber daya manusia kita ini semakin menurun. Saya pun sudah berdiskusi sebelumnya kepada Ibu Vivi selaku divisi marketing untuk mengambil permasalahan ini. Di sini kita ada 2 cara, yaitu yang pertama kita melakukan pengembangan serta pelatihan kepada karyawan yang kurang berkompeten. Yang kedua itu ada cara PHK
dan melakukan rekrutmen baru. Namun setelah dilihat dari perusahaan, permasalahan utamanya itu banyaknya karyawan yang sudah memasuki usia yang sudah tidak produktif lagi. Dan kemungkinan kita akan melakukan cara yang kedua, yaitu melakukan PHK dan melakukan rekrutmen karyawan baru. Untuk perhitungan anggaran yang diperlukan, mungkin dari Ibu Lestari selaku tim finance boleh dijelaskan? Terima kasih Bapak Bagus. Saya selaku tim finance telah melihat adanya tekanan keuangan, terutama dengan penurunan pendapatan dan peningkatan biaya operasional. Dalam menghadapi ini, kami merekomendasikan beberapa langkah termasuk restrukturisasi keuangan dan penghematan biaya. Untuk kompensasi, kami telah memperhitungkan kompensasi berbasis formula dan memastikan bahwa pesangon dan tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah. Oke, sebelumnya saya mau lihat dulu proposal anggaran terkait kompensasi karyawan atau PHK. Itu sebelumnya sudah saya kirimkan, Bu. Oke, boleh langsung menjelaskan tadi gimana rinciannya? Jadi seperti itu Bu, terkait proposal yang sudah ditulisin semuanya udah ada di lampiran semuanya Bu, bisa ditolong cek. Oke, saya lihat sih ini perencanaan baik. Namun, apa yang membuat pertimbangan untuk PHK ini lebih baik daripada cara pelatihan dan pengembangan selain dari faktor umur yang tadi disebutkan? Ya, boleh saya minta tolong apa sih jangka panjang untuk keuangan perusahaan kita dengan cara PHK ini dan kenapa lebih baik daripada pelatih tenaga kerja? Saya meminta pendapat dari tim manajemen finance. Tentunya kami juga kan telah mengumpulkan data-data dan menyimpulkan dan membandingkan juga kedua cara tersebut. Mengapa kita perlu mengambil langkah cara yang kedua, melakukan PHK dan melakukan rekrutmen baru itu? Dari perencanaan atau ramalan untuk tahun ke depannya, ketika kita melakukan pelatihan dan pengembangan, tetapi usia sudah memasuki tidak produktif lagi, kita rasa atau kami rasa itu akan sia-sia. Lebih baik kita melakukan PHK dan melakukan rekrutmen karyawan baru lagi yang lebih fresh itu mungkin lebih menunjang, dan dari segi anggaran juga mungkin karyawan baru itu lebih Kualifikasi. Kalau masalah anggaran, saya boleh tahu karena kita kan lagi bahas masalah keuangan. Saya mau tahu lebih tentang anggarannya. Boleh ada informasi tentang anggaran dari Ibu Finance maupun HR? Saya akan langsung menjelaskan data dari saya untuk pelatihan dan pengembangan setelah berdiskusi dengan tim marketing. Kami sudah memutuskan bahwa strategi marketing lebih baik difokuskan kepada digital marketing untuk mencapai target pasar kita. Terus saya juga sebelumnya sudah mengirimkan surat permintaan penawaran kepada Bapak Rizky dari tim vendor pelatihan yang biasa bekerja dengan perusahaan kita, yaitu PT LB. Mereka pun sudah membalasnya dan mengirimkan surat penawaran. Di sana juga sudah tertera budget dan anggaran yang melakukan pelatihan itu. Kemudian saya juga sudah mengkonfirmasi apabila kita hanya mengambil beberapa jenis pelatihan seperti 3 atau 5 jenis pelatihan itu sendiri. Nah, nanti anggarannya akan disesuaikan dengan jumlah karyawan dan karyawan yang mengikuti serta durasi pelaksanaan pelatihan itu. Terus poin yang kedua yang akan kami sampaikan yaitu untuk pemutusan hubungan kerja seperti yang dijelaskan Ibu tadi utama kami sudah melakukan penghitungan formula kesamaan dan tunjangan itu sesuai standar yang berlaku ya. Terus poin yang ketiga yang terakhir ini untuk perekrutan karyawan baru di tim marketing, Ibu Firly juga udah kasih form permintaan karyawan baru pada kami untuk menunjang penjualan kita. Berdasarkan kriteria dan data yang diberikan Ibu Firly, perkiraan anggaran yang diperlukan senilai 67 juta. Nah, hal ini sudah termasuk penyimpanan, terus seleksi, tes keterampilan, tes kesehatan, administrasi, dan biaya fasilitas lainnya. Sekiranya itu aja poin-poin yang dari tim kami sampaikan. Untuk lanjutnya mungkin Bapak Bagus ada yang sampaikan.
Baik, terima kasih. Dari tim HR juga sudah menyimpulkan Bu dan menyarankan untuk mengganti tenaga kerja yang sudah sesuai dengan kriteria dan target yang diberikan oleh tim marketing. Semua persiapan sudah dilakukan dan tinggal menunggu konfirmasi dari selaku CEO Indonesia. Bagaimana? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua atas laporannya. Saya juga sudah lihat data-data yang sudah rekan-rekan kumpulkan. Untuk kesimpulan adalah kondisi penjualan kita yang mulai dilanjutkan selama 3 tahun ini. Nah, ini adalah menjadi masalah kita karena tanpa keuangan juga perusahaan kita nggak bisa maju. Kita akan bisa eksis. Nah, saya menyadari juga fakta laporan yang sudah disebutkan oleh tim marketing Firly tadi sebagai salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini. Tapi saya rasa Bu Firly seharusnya hal ini bisa diatasi oleh rekan-rekan dari tim marketing kita. Ya, dilihat dari tim laporan KPI tadi juga tim analisis pasar bahkan sudah mencapai targetnya pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Bukankah inovasi produk dan juga penjualan itu berdasarkan pada analisis pasar? Nah, tentunya mulai dari sini kita melakukan perubahan. Sebelumnya juga saya sudah diskusi juga dengan Bu Firly kalau mulai tahun depan untuk proses strategi marketing kita fokuskan kepada digital marketing. Kalau memang tenaga kerja kita yang sekarang ini tidak bisa memenuhi kualifikasi tersebut, maka untuk rencana tadi keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan tenaga kerja yang lebih kualifikasi untuk menunjang penjualan kita, saya akan menyetujui. Dan pesan saya kepada rekan-rekan semua, lakukan semua proses dengan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga adil bagi semuanya. Semua dokumen yang perlu saya setujui silakan kirimkan ke saya dan akan saya tunggu lagi untuk meeting atau rapat di satu pada tahun depan untuk semua progres ini laporkan kembali kepada saya. Oke, ada sanggahan mungkin atau saran dari rekan-rekan? Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah dilakukan waktunya untuk datang ke meeting ini. Mudah-mudahan dengan adanya meeting ini atau rapat ini, penjualan kita bisa naik kembali di tahun 2020. Baik, saya tutup untuk rapatnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang.